Coba deh kita berhenti sejenak dan benar-benar mikirin udah sejauh apa sih teknologi kita sekarang? Bayangin aja, satelit kita sekarang udah bisa memetakan hampir setiap jengkal permukaan bumi. Saking tajamnya, kita bisa loh baca plat nomor mobil dari luar angkasa. Belum lagi radar atau sonar yang bisa nembus dasar laut atau hutan paling lebat sekalipun. Pokoknya rasanya kayak kita tuh udah tahu dan menguasai setiap sudut planet ini kan? Tapi, di tengah semua kecanggihan itu, ada satu paradoks raksasa yang bikin penasaran banget, khususnya buat yang sering baca teks-teks eskatologi Islam. Paradoksnya tuh simple tapi mendalam banget. Kalau teknologi kita udah sekeren ini, terus di mana mereka? Entitas masif yang disebut-sebut di teks kuno, yaitu Yajuj dan Majuj, beserta benteng raksasa yang ngurung mereka. Kok bisa-bisanya sama sekali nggak terdeteksi sama satelit paling canggih kita? Gimana caranya sesuatu yang begitu besar bisa benar-benar luput dari pantauan umat manusia modern? Halo semuanya, selamat datang di pembahasan mendalam kita kali ini. Hari ini kita nggak bakal bahas topik geografi atau sejarah yang biasa-biasa aja. Kita bakal membedah sebuah teks yang mempertemukan batas mentok kemampuan teknologi manusia dengan sebuah konsep teologi yang luar biasa mendalam. Fokus kita hari ini mengurai misteri Yajuj dan Majuj berdasarkan sumber-sumber tertulis dan secara spesifik melihat gimana para cendekiawan ngejelasin keabsenan fisik mereka di era modern ini. Jadi siap-siap ya, karena kita bakal masuk ke sebuah narasi yang sangat memikat tentang apa yang bisa kita lihat dan apa yang memang sengaja disembunyikan. Oke, mari kita mulai dari bagian pertama, misteri yang belum terpecahkan. Nah, mari kita selami ini lebih dalam. Inti dari kebingungan atau disonansi kognitif kita di era modern ini adalah kita manusia tuh punya insting alami buat selalu mencari, ngasih label, dan ngukur segala sesuatu kan? Jadi waktu sebuah teks literatur klasik bilang ada populasi raksasa yang dikurung di balik benteng fisik di bumi ini, insting pertama sains modern pasti langsung nyari koordinatnya. Tapi terlepas dari segala kemajuan alat pemetaan kita, hasilnya nihil. Nggak ada dinding, nggak ada populasi tersembunyi. Coba deh kita bandingin. Di satu sisi, jangkauan teknologi kita tuh udah luar biasa. Kita punya GPS, sonar, radar penembus tanah, sampai satelit orbit rendah. Bumi ini udah kayak buku yang terbuka lebar buat kita. Tapi di sisi lain, coba lihat tanda tanya besar soal lokasi Yajuj dan Majuj ini. Kontras ini sengaja dibikin tajam karena sumber teks kita hari ini ngasih pertanyaan yang valid banget. Kenapa dengan semua teknologi gila di sebelah kiri, sisi kanan tetap aja jadi misteri? Apa alat kita yang kurang canggih atau ada dimensi realitas lain yang emang belum kita pahami? Karena pencarian geografis kita mentok, mari kita beralih ke perspektif teologis di bagian kedua, kehendak ilahi dan rahasia. Disinilah teks sumber kita ngasih lensa yang benar-benar beda dalam ngelihat alam semesta. Dan di sini juga lah kita nemuin tesis utama dari pembahasan kita hari ini. Penulis sekaligus cendekiawan Syekh Mahir Ahmad Asyufi di dalam bukunya yang ngebahas tentang tanda-tanda hari kiamat, ngasih jawaban yang sangat tegas. Beliau menyatakan kalau ketidaktahuan kita atau gagalnya satelit kita nemuin dinding tersebut semata-mata adalah karena kehendak Tuhan. Ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Titik. Bagi yang memahami teks ini, jawaban tersebut bukanlah alasan buat lari dari sains loh, tapi lebih ke penegasan sebuah realitas. Bahwa sekeren apapun teknologi pencarian manusia, ia nggak bakal pernah bisa nembus sesuatu yang secara ilahiyah emang ditakdirkan untuk disembunyikan sampai waktu yang tepat. Lebih jauh lagi, sumber teks kita juga mengeksplorasi logika fisik dari penyembunyian ini. Syekh memaparkan satu kemungkinan yang cukup bikin merinding. Mereka bisa aja hidup di bagian bawah bumi, tertutup, menunggu suatu masa di mana mereka akhirnya diizinkan keluar. Dan pas waktu itu tiba, teks tersebut memperingatkan kalau mereka bakal nyerang manusia dan membinasakan ladang serta hewan ternak. Jadi bayangin aja, ada konsekuensi destruktif yang sangat nyata yang saat ini lagi tertahan di balik rahasia geografis bawah tanah ini. Sekarang, kita masuk ke bagian ketiga, analogi makhluk gaib. Nah, yang bikin pembahasan ini makin menarik adalah sumber teks kita nggak nyuruh pembacanya buat asal percaya buta gitu aja. Mereka secara cerdas ngasih jembatan pemahaman. Supaya konsep kehendak ilahi yang menyembunyikan populasi masif ini kerasa masuk akal, teks ngajak kita buat merenungkan entitas lain kayak jin atau malaikat. Kita mengimani keberadaannya, tapi kita nggak pernah melihatnya kan? Sumber kita spesifik nyebutin soal 2 malaikat yang mendampingi setiap manusia untuk mencatat setiap perbuatan kita. Mereka tuh ada, benar-benar deket banget sama kita, tapi di mana mereka? Pernah nggak sih teknologi kita nangkep wujud mereka? Nggak pernah sama sekali. Analogi ini dipakai buat narik konsep eskatologi yang abstrak tadi ke realitas keimanan personal yang kita rasakan sehari-hari. Kalau kita bisa nerima keberadaan malaikat pencatat yang nggak kelihatan, maka secara logika, nerima eksistensi Yajuj dan Majuj yang wujudnya disembunyikan di bumi bukanlah sebuah lompatan yang kejauhan.
Jadi, poin krusialnya ditekankan lewat pernyataan yang super kuat ini. Sesuatu yang tidak tampak belum tentu tidak ada. Kalimat ini tuh seolah merangkum semua perdebatan antara sains materialistik empiris melawan keimanan teologis. Cuma karena sensor dan satelit kita gagal nangkep sebuah objek, itu bukan bukti pasti kalau objeknya nggak ada. Bisa jadi mereka emang beneran ada di suatu tempat di bumi ini, tapi eksistensi dan wujudnya sengaja ditutupi. Rahasianya dijaga rapat-rapat sama Sang Pencipta. Ini adalah titik batas di mana observasi manusia berhenti dan kehendak ilahi mengambil alih sepenuhnya. Mari kita beralih ke bagian keempat, benteng yang menyamar. Penjelasan tadi nggak cuma muter-muter di alam tak kasat mata aja kok. Sumber kita dengan sangat menarik-narik lagi obrolan ini kembali ke dunia fisik. Mari kita lihat gimana sebuah tembok raksasa bisa benar-benar ada tepat di depan mata kita. Ini adalah bentuk kamuflase alami yang benar-benar luar biasa. Langkah pertama, benteng ini nggak kelihatan kayak susunan batu bata atau tembok besi buatan manusia, melainkan bentuknya menyerupai sebuah gunung yang tinggi. Langkah kedua, benteng yang kayak gunung ini tertutup rapat oleh tanah, benar-benar berbaur sama lanskap geologi di sekitarnya. Dan terakhir, langkah ketiga, di atasnya ditumbuhi oleh tanaman dan pepohonan. Ini bikin bangunan itu kelihatan sama persis kayak gunung-gunung lain yang sering kita lihat. Sebuah penyamaran yang sangat absolut, sampai-sampai gak ada satu orang pun atau satu radar pun yang bakal sadar soal struktur aslinya. Dan ini dengan sangat cerdas ngejelasin ke kita, kenapa sekedar nyari pakai alat teknologi geografis aja nggak bakal pernah membuahkan hasil kalau belum waktunya. Bagi yang meyakini hal ini, keberadaan Ya'juj dan Ma'juj bukanlah hipotesis geologi yang harus repot-repot dibuktikan sama manusia, melainkan sebuah kepastian yang emang udah ditetapkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Gunung yang menyamarkan benteng tadi bakal tetap jadi gunung biasa di mata kita. Rahasianya terkunci rapat sampai waktu yang udah ditentukan mendekati hari kiamat itu tiba. Tuhan sendiri yang akan menyingkap benteng tersebut di saat yang Dia mau. Yang akhirnya ngebawa kita ke penghujung dari penelusuran kita hari ini. Kita udah lihat gimana teks ini membedah paradoks antara pencarian empiris dan kebenaran teologis. Teknologi kita emang luar biasa hebat, tapi dia punya batasan nyata pas berhadapan sama rahasia ilahi. Penjelasan soal kamuflase alam dan analogi makhluk gaib tadi ngasih kita kerangka pikir yang utuh buat ngebahas topik ini. Dan untuk penutup sesi kita, saya mau ninggalin kalian sama satu pemikiran yang cukup provokatif nih. Kalau struktur dan entitas ini benar-benar disembunyikan oleh lapisan tanah dan kehendak ilahi, akankah mata telanjang kita akhirnya melihat kebenaran yang selama berabad-abad gagal ditemukan oleh seluruh puncak teknologi kita tepat di saat waktu yang dijanjikan itu tiba? Sebuah pertanyaan yang memaksa kita buat terus merenungkan batasan sains modern di hadapan luasnya misteri semesta. Teruslah belajar, teruslah bertanya, dan terima kasih sudah menemani pembahasan kali ini.